this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one, I like to see them try. I'm a madman for your touch, girl, I've lost control. I'm gonna make this last forever, don't tell me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Gita dari kelas 06 SMJP 021 dan ruang 535. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan perkembangan SDM. Di slide pertama ada pengertian pelatihan dan pengembangan SDM menurut para ahli. Pelatihan dan pengembangan atau training dan development merujuk pada struktur total dan program dalam dan luar pekerjaan karyawan yang dimanfaatkan perusahaan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, utamanya untuk kinerja pekerjaan dan promosi karir. Biasanya pelatihan atau training merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja vokasional yang dapat digunakan segera. Syafri 2003-135. Fokus program bercirikan petualangan dan aktivitas sosial meliputi team building dan teamwork, character building, leadership training, management development program, personal development, serta program berbasis edukasi untuk remaja yaitu Live In dan Educate. William G. Scott mendefinisikan pelatihan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan mengembangkan pemimpin untuk mencapai keefektifan pekerja individual yang lebih besar dan hubungan antar pribadi dalam organisasi yang lebih baik, serta menyesuaikan pemimpin kepada konteks seluruh lingkungannya. Pengembangan karyawan atau SDM didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan, juga keterampilan baru. Arahnya lebih pada mempersiapkan karyawan untuk sebagai individu untuk memegang tanggung jawab berbeda atau lebih besar. Menurut Syafarudin, pelatihan lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia atau SDM perusahaan, berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya saat ini. Sasarannya adalah tercapainya peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsinya saat ini tersebut. Sedangkan pengembangan karyawan sifatnya lebih formal. Pengembangan karyawan ini menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus disiapkan bagi kepentingan jabatan karyawan di masa mendatang. Sasarannya lebih luas daripada pelatihan, yaitu peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin akan terjadi tanpa direncanakan. Berikut ini adalah tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas perusahaan adalah dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi berkembang dengan sangat amat pesat, sehingga pelatihan dan pengembangan karyawan dalam hal penguasaan teknologi terbaru dapat membantu mereka mengejar perkembangan yang cepat itu. 2. Memperbaiki kualitas. Pelatihan dan pengembangan karyawan tidak hanya akan meningkatkan produktivitas karyawan, melainkan juga membantu mereka memberikan layanan atau menghasilkan produk yang lebih baik. Kualitas yang lebih baik ini pada akhirnya akan mempertahankan klien dan menggait klien baru. 3. Mengurangi waktu belajar karyawan. Ketika karyawan mengikuti program pelatihan dan pengembangan secara rutin, kemampuan mereka bertambah secara bertahap. Karyawan dengan kemampuan yang mumpuni dan terus terasah akan lebih cepat dalam mempelajari dan mempraktikkan hal-hal baru. Semakin lemah kemampuan ini, semakin sulit pula bagi mereka untuk belajar. Yang keempat, meningkatkan retensi karyawan. Perusahaan akan berkembang baik jika mampu mempertahankan karyawan-karyawannya dalam waktu yang cukup lama. Merekrut SDM baru akan lebih membutuhkan waktu daripada memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan yang sudah ada. Pelatihan dan pengembangan karyawan juga membantu karyawan untuk lebih percaya diri. Mereka akan lebih betah bekerja di perusahaan pula karena menganggap perusahaan peduli akan kebutuhan mereka, terutama kebutuhan dan akan keterampilan yang mereka perlukan dalam menjalankan pekerjaan mereka. 5. Transfer keahlian dan kaderisasi. Karyawan pada suatu saat akan memasuki usia pensiun.
Pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkala memberikan kesempatan bagi karyawan-karyawan yang senior untuk meneruskan ilmu, keterampilan, atau keahlian mereka kepada junior-junior mereka. Untuk transfer keahlian ini dapat juga dilakukan training for trainers, di mana perusahaan melatih karyawan terbaik untuk menjadi trainer handal buat teman-temannya yang lain. 6. Moral lebih baik. Dengan pelatihan SDM yang tepat, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya, sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih baik. Tujuan pelatihan dan pengembangan SDM. Kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM ini memiliki tujuan direalisasikan dalam rangkaian kegiatan terstruktur yang sistematis. Tujuan serta manfaat pelatihan dan pengembangan SDM ini berguna untuk meningkatkan keahlian atau skill karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan agar kualitas performa mereka meningkat, sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan perusahaan atau institusi. Selain program pelatihan dan pengembangan SDM ini termasuk proses pendidikan karyawan dan prosedur yang terstandarisasi dan sistematis, sehingga membawa manfaat nilai tambah bagi perusahaan di samping karyawan. Sementara program pengembangan SDM memiliki tujuan untuk mengembangkan keahlian, keterampilan, atau skill untuk jangka panjang di masa yang akan datang. Program pelatihan SDM dalam kaitannya dalam proses pengembangan SDM sejatinya untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian karyawan untuk hubungannya dengan pekerjaan. Pendidikan SDM sendiri secara garis besar erat kaitannya dengan mempersiapkan karyawan baru dengan dasar-dasar keterampilan yang dibutuhkan, sesuai dengan bidang-bidangnya. Sedangkan pelatihan SDM cenderung pada proses upaya peningkatan keahlian atau keterampilan karyawan yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Dengan kata lain, program pelatihan dan pengembangan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya tersistematis, terstruktur, dan bertujuan yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill dan kemampuan, pengetahuan seputar bidang pekerjaan yang digeluti, dan soft skill para karyawan, pegawai, atau anggota organisasi. Berikut ini adalah jenis-jenis pelatihan dan pengembangan SDM yang bisa dilakukan. 1. Skill training atau pelatihan keahlian SDM. Pelatihan keahlian atau skill training ini merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. 2. Retraining atau pelatihan ulang SDM. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. 3. Cross-functional training. Cross-functional training atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan SDM atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. 4. Team training atau pelatihan tim. Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. 5. Language training atau pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa bagi SDM menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. 6. Teknologi training atau pelatihan teknologi. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi, misalnya saja digital marketing, developer, dan juga administrasi. 7. Creativity training, pelatihan kreativitas SDM. Pelatihan kreativitas atau creativity training yaitu pelatihan SDM dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Ada sejumlah metode yang dapat diambil dalam mengadakan pelatihan dan pengembangan karyawan sesuai dengan situasi yang dihadapi perusahaan. 1. Pelatihan karyawan. Metode ini membantu karyawan membangun pengetahuan dasar yang harus mereka miliki pada level atau posisi tertentu. 2. Coaching efektif. Pemimpin atau jajaran manajemen dapat menjadi coach yang efektif bagi karyawan mereka. Selama bekerja, mereka dapat menggunakan berbagai situasi yang mereka hadapi sebagai momen belajar. Bahan belajar terbaik memang berasal dari rutinitas atau problem yang dihadapi karyawan sehari-hari. 3. Mentoring kepemimpinan. Mentoring akan lebih efektif daripada melatih, memarahi, mengkritik, atau menegur karyawan. Dengan mentoring, karyawan akan lebih terbantu untuk melihat dampak dari perilakunya, memunculkan rasa tanggung jawab pribadi, dan kemudian berkomitmen untuk membuat perubahan positif. Contoh program pelatihan dan pengembangan karyawan. 1.
Cara terbaik untuk menemukan contoh dari program-program pelatihan dan pengembangan karyawan adalah dengan belajar dari apa yang dilakukan perusahaan kelas dunia. Salah satu yang paling sering disebut-sebut adalah Seattle Genetics. Perusahaan bioteknologi ini berfokus pada pengembangan terapi berbasis antibodi untuk memerangi kanker. Seattle Genetics menawarkan penggantian biaya kuliah yang memang sangat mahal di Amerika Serikat, kursus pelatihan di tempat untuk meningkatkan keahlian karyawan terkait pekerjaan dan akses ke konferensi dan seminar terkait pekerjaan. Perusahaan besar lain patut dicontoh sebagai program pelatihan dan pengembangan karyawan adalah Amazon. Perusahaan e-commerce ini mempekerjakan lebih dari 245.000 karyawan di seluruh dunia. Sebuah virtual contact center pun memberikan pelatihan kepada karyawan untuk bekerja dari rumah. Satu lagi perusahaan dengan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang keren adalah AT&T. Perusahaan telekomunikasi ini memiliki AT&T University, di mana program yang dipimpin para eksekutif perusahaan berfokus pada kepemimpinan dan pengembangan manajemen. Kampus juga bermitra dengan Georgia Tech dan Udacity Incorporation untuk membantu menciptakan program master online pertama untuk gelar Science and Computer Science atau OMSIS. Tahapan-tahapan penyusunan pelatihan dan pengembangan adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan dapat muncul karena adanya tuntutan yang akan dihadapi di masa depan, atau juga dari masalah yang muncul saat ini karena ada yang tidak beres. Analisis terlebih dahulu masalah pelatihan, kemudian tentukan prioritas apakah masalah tersebut mendesak atau penting. 2. Analisis organisasi. Menganalisa tujuan organisasi, sumber daya yang ada, dan lingkungan organisasi yang sesuai dengan kenyataan. Dalam menganalisis organisasi, perlu diperhatikan pertanyaan, where is training and development needed, and where is it likely to be successful within an organization. 3. Analisis pekerjaan dan tugas. Analisis pekerjaan dan tugas merupakan dasar untuk mengembangkan program job training. 4. Analisis pegawai. Analisis pegawai difokuskan pada identifikasi khusus kebutuhan pelatihan bagi pegawai yang bekerja pada jobnya. Kebutuhan pelatihan pegawai dapat dianalisis secara individu maupun kelompok. Analisis kebutuhan individu dari pelatihan dapat dilakukan dengan cara observasi oleh supervisor, evaluasi keterampilan, kartu kontrol kualitas, dan tes keterampilan pegawai. 5. Menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan atau pengembangan. Sasaran pelatihan adalah perilaku yang diharapkan dari para peserta. Sasaran harus menspesifikasi kemampuan peserta untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan tingkat kemampuan tertentu pada kondisi tertentu. Timothy DKK dalam Komsin S. Widodo dan Jasmadi 2004 menyatakan, tujuan rancangan yang dibuat dipakai sebagai panduan dan acuan kegiatan dalam menjelaskan tentang hal-hal yang hendak dicapai oleh sistem tersebut. Tujuan ini dibagi dalam 3 bagian kawasan, yaitu 1. Kognitif, berorientasi pada penambahan kemampuan peserta. 2. Afektif, berhubung dengan sikap, attitude, minat, sistem, nilai, dan emosi. 3. Psikomotorik, berorientasi pada keterampilan peserta sehingga terampil dalam suatu kegiatan tertentu. 6. Menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Jika sebagian besar training menunjukkan adanya penguasaan, maka dapat disimpulkan proses pelatihan efektif. 7. Memilih metode pelatihan atau pengembangan. Pada saat memilih rancangan metode dan media yang digunakan harus diperhatikan keterampilan trainer dan sumber daya yang perusahaan miliki. Berikut metode yang dapat digunakan dalam program ini. 1. Self-learning. Self-learning merupakan pelatihan yang menggunakan modul, video tape, atau kaset sehingga karyawan dapat mempelajarinya sendiri. 2. On-the-job training. On-the-job training merupakan pelatihan di mana para peserta latihan langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru suatu pekerjaan seorang pengawas. 3. Lektur. Ceramah atau kuliah. Metode lektur merupakan suatu metode tradisional karena hanya pelatih yang berperan aktif sedangkan peserta pengembangan bersikap pasif. 4. Task assignment. Metode task assignment adalah metode yang dilakukan dengan cara meminta karyawan untuk melakukan tugas sesuai dengan perintah dan batas waktu tertentu. 5. Project assignment. Project assignment adalah metode pelatihan di mana karyawan diminta untuk membuat suatu proyek yang dikerjakan secara berkelompok.
6. Job rotation. Metode job rotation adalah metode yang dilakukan di mana peserta pelatihan ditugaskan untuk berpindah dari satu bagian ke bagian pekerjaan yang lain dalam suatu perusahaan dengan interval yang terencana sehingga diperoleh pengalaman kerja. 7. Coaching. Coaching adalah proses membimbing bawahan dalam tim dan proses bagaimana pemimpin mengembangkan kesadaran diri dan anggota bawahan dengan melakukan tatap muka untuk masalah kinerja berkaitan keterampilan atau kompetensi teknik, keterampilan manajerial atau soft skill. 8. Counseling. Proses membantu bawahan untuk urusan yang terkait dengan pemahaman diri bawahan, penerimaan diri dan pertumbuhan emosi, pengenalan karakter, masalah sikap, mental, kepribadian, attitude, masalah keluarga, keuangan, dan lain-lain. Dari sini bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulannya itu pengembangan SDM adalah salah satu fokus pekerjaan HRD yang perlu dijalankan. Pengembangan SDM berbeda dengan pelatihan yang biasanya berfokus pada pengasahan keterampilan tertentu. Pengembangan SDM adalah sebuah framework yang berisikan rencana, program, kegiatan yang diperlukan demi meningkatkan kualitas SDM di sebuah perusahaan. Dengan meningkatnya kualitas karyawan, diharapkan karyawan dapat mengeluarkan kinerja yang baik dan menguntungkan bagi laju pertumbuhan usaha organisasi. Namun mencapai hasil demikian diperlukan strategi dalam pelaksanaannya. Pengembangan SDM bisa dicapai dengan beberapa metode umum seperti pelatihan, pembinaan, rekrutmen, pengembangan karir, hingga hal kecil seperti pemberian apresiasi. Di balik metode tersebut, HRD memerlukan key faktor lain untuk menentukan program pengembangan SDM yang lebih berhasil. Sekian penjelasan dari saya mengenai pelatihan dan pengembangan SDM. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drink from my cup, within me lies what you really want. Come, lay me down, 'cause you know this, 'cause you